Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari tentang penentuan harga pokok berdasarkan proses atau proses costing. Kenalin, ini adalah kelompok 5 yang terdiri dari yang pertama ada Alivia Fitria Effendi, yang kedua ada Abdullah, dan saya sendiri Alivia Zulfa Salsabila. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materi. Jangan di skip ya teman-teman, tonton video ini sampai selesai. Sebetulnya untuk proses costing atau penentuan harga pokok berdasarkan proses ini sudah pernah kalian pelajari ketika mengambil mata kuliah cost accounting atau akuntansi biaya. Namun pada mata kuliah kali ini yaitu manajemen accounting, kita akan membahasnya kembali. Yang pertama-tama kita mulai dari pengertian apa itu proses costing. Jadi proses costing merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengelola produksinya secara massal. Dalam situasi tersebut, sebagian besar produknya melalui sejumlah proses yang identik karena setiap produk dalam lini produk menerima dosis bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama. Sehingga di dalam proses costing tidak mengakumulasikan biaya-biaya ini yang mengakibatkan berbeda dengan job order costing. Sebaliknya, proses costing mengakumulasikan biaya-biaya tersebut oleh proses. Penentuan harga pokok berdasarkan proses berjalan dengan baik saat produk yang relatif homogen melalui serangkaian proses dan menerima biaya produksi yang sama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik dari kegiatan produksi yang berdasarkan proses. Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi secara massal memiliki karakteristik yang pertama adalah produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Contoh dari perusahaan yang berproduksi secara massal adalah perusahaan semen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan antara penentuan harga pokok berdasarkan proses dengan metode harga pokok pesanan. Perbedaan yang pertama adalah pengumpulan biaya produksi. Metode harga pokok pesanan mengumpulkan biaya produksi menurut pesanan, sedangkan metode harga pokok proses mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Dua adalah perhitungan harga pokok produksi persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh pesanan. Perhitungan ini dilakukan setelah produk selesai diproduksi. Berbeda dengan metode harga pokok berdasarkan proses. Proses costing menghitung harga pokok produksi persatuan dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan yang dihasilkan selama periode tertentu juga. Yang ketiga adalah penggolongan biaya produksi. Job order costing atau penentuan harga pokok berdasarkan pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung dibebankan kepada produk berdasarkan biaya sesungguhnya.
terjadi, sedangkan biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada produk tarif yang ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok proses, pembedaan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk. Karena harga pokok persatuan produk dihitung setiap akhir bulan, maka umumnya biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi. Yang keempat adalah unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Di dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam metode ini, overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif ditentukan di muka. Di dalam metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik terdiri dari biaya produk selain biaya bahan baku, dari bahan penolong, dan biaya tenaga kerja baik yang langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Dalam metode ini, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk sebesar biaya sesungguhnya terjadi selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat informasi harga pokok produksi dalam perusahaan yang berproduksi secara massal. Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama adalah menentukan harga jual produk, kedua memantau realisasi biaya produksi, ketiga menghitung laba atau rugi periodik, dan yang keempat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Dengan demikian, biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi persatuan produk. Memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu. Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses. Untuk tujuan itu, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode.
Berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis proses. Pertama ada pemrosesan sekuensial atau sequential processing. Proses ini mengharuskan semua unit melalui satu proses sebelum dapat dikerjakan dalam proses berikutnya secara berurutan. Sebuah perusahaan yang berdasarkan proses, seluruh unit biasanya akan melalui beberapa departemen, di mana setiap departemen atau proses membawa sebuah produk satu langkah lebih dekat ke penyesuaian. Dalam setiap departemen, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead mungkin diperlukan. Setelah sebuah proses terselesaikan, barang telah selesai, sebagian dipindahkan ke departemen berikutnya. Setelah melalui departemen akhir, barang-barang dinyatakan selesai seluruhnya dan dapat dipindahkan ke gudang penyimpanan. Pemrosesan kedua adalah pemrosesan paralel atau parallel processing, adalah proses pemrosesan yang lain yang mengharuskan dua atau lebih proses sekuensial untuk menghasilkan barang jadi. Unit-unit yang telah selesai sebagian dapat dikerjakan secara simultan dalam proses yang berbeda dan kemudian dibawa secara bersama-sama dalam proses akhir untuk menyelesaikan penyesuaian. Dan adalah perhitungan arus biaya tanpa persediaan barang dalam proses. Yang pertama adalah perusahaan yang produksinya diolah melalui satu departemen. Di samping adalah ini merupakan contoh dari perhitungan melalui salah satu atau satu departemen. Contohnya PT Risari Merdi mengelola produksinya secara massal dengan satu departemen dengan biaya bahan baku sejumlah 5 juta, biaya bahan penolong 7,5 juta, tenaga kerja 11,250 juta, dan biaya overhead pabrik sejumlah 16.125. Sehingga total adalah 39,875 juta dengan barang jadi sejumlah 2.000 kilo dan barang dalam proses biaya konversi 100% untuk biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, 50% untuk biaya tenaga kerja, dan 30% untuk BOP. Dengan 500 kg ini adalah perhitungannya. Yang pertama, kita hitung data produksi, yaitu barang yang dimasukkan dalam proses adalah 2.500 kilo, produk yang ditransfer ke gudang sejumlah 2.000 kilo, dan produk dalam proses akhir adalah 500 kilo. Jadi jumlah produk yang dihasilkan adalah 2.500 kilo. Jadi biaya untuk dibebankan adalah seperti gambar di dalam PPT ini. Biaya bahan baku 5 juta, untuk unit ekuivalennya adalah 2.500, jadi HPP-nya adalah 2.000 maksud saya. Kalian bisa lihat di tabel seperti gambar yang telah tersedia di samping itu atau PPT tersebut. Itu merupakan tata cara atau perhitungannya. Sehingga perhitungan biaya yang pertama, HP produk jadi yang tertransfer ke gudang adalah 2.000 kilo dikali 17.500, yaitu total dari HP per unit yang menghasilkan 35 juta. HP produk dalam proses akhir bahan baku yaitu 100 dikali 500 dikali 2.000 sampai dengan 1 juta. Dan seterusnya kalian bisa melihat PPT-nya atau tabel-tabel yang ada di gambar tersebut. Jadi untuk total biaya produksi per Januari per 2019 adalah 39.875.000. Oke, hal lain yang kita butuhkan selanjutnya adalah perhitungan unit setara atau unit ekuivalen dan juga pembuatan jurnal. Jurnal ini sangat penting karena apa? Akan memudahkan kita ketika kita akan membuat laporan keuangan lainnya. Dan juga dengan adanya jurnal kita dapat melakukan pengecekan apakah laporan yang sebelumnya kita buat itu sudah benar atau belum.
Oke, kita akan melihat gambar yang ada pada slide ke-10. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang penghitungan unit ekuivalen terlebih dahulu. Rumusnya adalah unit atau satuan dari produk yang telah jadi ditambah dengan dalam kurung produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Dalam hal ini, kita akan menghitung beberapa komponen, diantaranya adalah biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku, 2000 ditambah 500 dikali 100%, biaya bahan penolong, 2000 ditambah 500 dikali 100%, untuk biaya tenaga kerja, karena tingkat penyelesaiannya berbeda, maka kita akan menggunakan apa yang ada di dalam data. Sehingga 2000 ditambah 500 dikali 50%. Dan yang terakhir adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Dengan cara 2000 ditambah 500 dikali tingkat penyelesaiannya adalah 30%. Setelah kita melakukan penghitungan tadi, maka langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam jurnal. Lalu, jurnal apa saja sih yang kita butuhkan dalam hal ini? Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat penggunaan biaya bahan baku. Kemudian yang kedua adalah penggunaan biaya bahan penolong. Yang ketiga, mencatat tentang biaya tenaga kerja yang terkait dengan beban gaji dan upah. Yang keempat, kita akan mencatat terkait dengan biaya overhead pabrik. Yang kelima dan yang keenam adalah jurnal yang terkait dengan produk jadi. Oke, untuk jurnal mencatat penggunaan biaya bahan baku, di sisi debit kita akan menulis biaya bahan baku sebesar 5 juta, dan di sisi kredit kita akan mengurangi, sehingga di sisi kredit akan berkurang apa? Yaitu persediaan dari biaya dari bahan baku mentah, seperti itu. Kemudian jurnal kedua, akunnya yang terpengaruh adalah bahan penolong dan juga persediaan bahan penolong. Untuk yang ketiga, yaitu BTK, yang pertama adalah beban gaji, dan yang kredit adalah pembayaran gaji atau membayar gaji dan upah, seperti itu. Kemudian setelah itu ada BOP. BOP ini terkait dengan biaya lain-lain seperti pengeluaran selain bahan baku, selain gaji dan upah, itu masuknya ke BOP. Kemudian yang terakhir adalah tentang mencatat barang jadi. Untuk hal ini di debit kita akan mencatat persediaan barang jadi, dan sisi kredit adalah pengeluaran kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita catat di debit, maka dalam jurnal ini kita akan catat di sisi kredit dan dijumlahkan untuk menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang jadi. Oke, next slide, kita akan membahas apa di slide ke-11. Oke, jika sebelumnya kami membahas pengolahan produk melalui satu departemen, sekarang kami akan menjelaskan tentang pengolahan produk melalui 2 departemen. Sebenarnya, penghitungan biaya produksi di satu departemen ataupun 2 departemen itu hampir sama. Yang membedakan adalah jika satu departemen, maka biaya akan tertutup di departemen tersebut. Akan tetapi, jika melalui 2 departemen, maka proses produksi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, di departemen pertama kita akan melakukan pencatatan terkait biaya apa saja yang kita butuhkan untuk mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Sehingga hasil dari pencatatan biaya produksi di departemen A atau departemen pertama adalah pengeluaran
yang terjadi ketika kita mengolah produk setengah jadi. Ketika bahan itu atau barang tersebut sudah menjadi barang setengah jadi, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan transfer atau pengiriman dari departemen A ke departemen B untuk apa? Diolah menjadi barang jadi sehingga siap untuk dipasarkan. Jika sebelumnya kita berfokus pada pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi, maka di departemen kedua ini kita akan melakukan pengolahan untuk membuat barang tersebut siap untuk dipasarkan. Sehingga di departemen B kita akan menjumlahkan atau mengakumulasi biaya apa saja yang telah terjadi di departemen A. Sehingga di departemen B maka kita akan melakukan penghitungan A ditambah B sehingga harga jual tersebut itu bisa kelihatan seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke slide ke-12. Setelah semua biaya dari departemen pertama dan departemen kedua dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menghitung harga barang dengan membagikan setara biaya per unit. Kita lihat pada gambar. Apa ini? Laporan biaya produksi PT Ileona. Karena kita sudah melakukan penghitungan unit ekuivalen, maka kita akan memasukkan data-data yang telah kita hitung tadi ke dalam tabel. Adapun unsur utama yang kita hitung adalah BBB, kemudian BTK, dan BOP. Kita akan memasukkan data-data berupa total biaya dan unit ekuivalen, sehingga kita akan mengetahui harga pokok per unit itu berapa. Sebelum kita melakukan penjualan, maka kita harus mencari harga pokok per satu unit itu berapa. Kita akan mengakumulasikan semuanya. Yang pertama adalah total biaya dari BBB, BTK, dan BOP. Kemudian kita akan mengakumulasikan juga unit ekuivalen dari masing-masing komponen. Dan selanjutnya adalah harga pokok per unit yang dihasilkan dari pembagian total biaya dibagi unit ekuivalen. Oke, sekarang kita lanjut ke slide halaman 13. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat jurnal ketika tidak ada barang dalam proses seperti itu. Karena apa? Kita akan fokus ke biaya produksi yang melalui dua departemen, sehingga pada departemen awal tidak ada barang dalam proses. Karena kita akan fokus pada pengolahan dari dari bahan baku mentah menjadi bahan atau barang setengah jadi yang selanjutnya akan diproses menjadi barang jadi di departemen selanjutnya. Adapun jurnal yang kita butuhkan antara lain, yang pertama, mencatat penggunaan bahan baku atau bahan baku mentah ini, raw material usage. Bentar. Yang pertama adalah BDP strip BBB. Di sisi debit kita akan menulis biaya bahan baku. Kemudian yang di sisi kredit kita akan mengurangi persediaan dari bahan baku. Kemudian setelah itu ada BTK, BDP strip BTK untuk mencatat pengeluaran terkait gaji. Kemudian di sisi kredit adalah gaji dan upah dengan besaran yang sama. Setelah itu adalah BOP atau biaya overhead pabrik, sehingga akun yang digunakan adalah BDP strip BOP. Kemudian yang di sisi kredit adalah penggunaan atau pengeluaran terkait BOP. Setelah itu adalah kita membuat jurnal tentang produk yang ditransfer. Karena kita sudah membuat dari barang atau bahan mentah menjadi produk setengah jadi, maka selanjutnya adalah pentransferan atau pengiriman
dari Departemen A ke Departemen B, sehingga jurnalnya adalah BDP, BBB di sisi debit, dan di sisi kreditnya adalah penjabaran dari transaksi sebelumnya seperti BBB, BTK, dan BOP yang sebelumnya dicatat di sisi debit, maka pada saat kita mentransfer maka akan dicatat di sisi kredit, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke slide nomor 14. Pengaruh produk hilang di salah satu departemen. Kita akan menggunakan dua asumsi. Yang pertama adalah asumsi ketika barang tersebut hilang di awal proses, dan asumsi kedua adalah ketika barang tersebut hilang di akhir proses. Produk yang hilang pada awal proses dianggap tidak mengikuti penyerapan biaya produksi yang dikeluarkan oleh departemen terkait, sehingga tidak termasuk dalam perhitungan ekuivalen. Pada departemen produksi pertama, kehilangan produk pada awal proses menghasilkan peningkatan biaya produksi per item. Kemudian jika barang hilang setelah melalui departemen pertama, akan menghasilkan peningkatan biaya produksi per unit produk yang diterima dari departemen sebelumnya. Kemudian asumsi kedua, produk hilang pada akhir proses. Kehilangan produk pada akhir proses setelah menyerap biaya yang terjadi di departemen pertama, sehingga harus diperhatikan dalam penghitungan unit ekuivalen. Kita akan menggunakan asumsi seperti ini. Jika kita mengolah suatu barang, tapi salah satu komponennya hilang di awal proses, maka barang tersebut dianggap tidak menyerap biaya produksi, sehingga tidak akan mempengaruhi harga pokok atau harga jual dari barang tersebut ketika barang tersebut siap untuk dipasarkan, seperti itu. Namun jika hilangnya di akhir proses, maka akan dianggap seakan-akan kita memproduksi barang tersebut dan juga akan mempengaruhi tentang harga jual, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke slide nomor 15 tentang metode biaya proses. Jadi biaya proses ini menggunakan dua metode. Kita bisa memilih salah satu. Yang pertama adalah metode rata-rata tertimbang dan juga metode FIFO, first in first out. Metode rata-rata bertimbang. Harga pokok persediaan produk pada proses awal ditambahkan ke harga pokok produk saat ini. Jumlahnya kemudian dibagi harga satuan ekuivalen produk untuk mendapatkan rata-rata tertimbang. Harga dasar rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga dasar produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan mengalikannya dengan jumlah total. Kemudian untuk metode selanjutnya adalah FIFO atau first in dan first out. Persediaan barang yang masuk terlebih dahulu, kemudian barang yang akan dikeluarkan digunakan pertama kali oleh perusahaan atau penjual. Maksudnya, pada metode first in first out ini, kita akan mengutamakan barang yang masuk ke dalam gudang terlebih dahulu untuk dijual terlebih dahulu dibandingkan barang yang masuk akhir, sehingga penjualannya akan mengikuti barang yang masuk tersebut. Jika masuknya di awal, maka akan dijual di awal. Namun, jika masuknya di akhir, maka akan dijual di akhir. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan di slide halaman 16. Jumlah barang dalam proses akan mempengaruhi biaya barang per unit. Apabila ada barang yang hilang, maka barang juga akan biaya barang juga akan berubah menyesuaikan apakah barang tersebut hilangnya di awal proses atau di akhir proses. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang kehilangan barang di awal atau di akhir proses, seperti itu. Gambar di sebelah penjelasan merupakan penjelas antara metode rata-rata tertimbang dan juga metode FIFO.
Untuk bahasa Indonesianya kita bisa melihat di makalah, oke? Oke, sekarang kita lanjut ke slide halaman 17. Pada halaman ini kita akan membahas tentang rumus bagaimana untuk menghitung harga dasar per unit. Departemen pertama menggunakan harga dasar atau metode rata-rata tertimbang. Untuk BBB per unit, BBB di awal ditambah BBB sekarang dibagi jumlah ekuivalen BBB. Kemudian untuk BTK per unit, BTK awal ditambah BTK sekarang dibagi ekuivalennya BTK. Dan yang terakhir adalah BOP atau biaya overhead pabrik. Jadi rumusnya adalah BOP awal ditambah BOP sekarang dibagi ekuivalen BOP. Oke, lanjut. Dan pada slide ke-18 kita akan membahas tentang metode rata-rata tadi dan juga metode FIFO. Untuk rumusnya, untuk rumusnya yang pertama adalah rumus rata-rata tertimbang atau average, yaitu inventory atau persediaan dikali tingkat penyelesaian yang diperlukan ditambah produk selesai dari proses periode ini ditambah produk akhir pada proses dikalikan tingkat penyelesaian. Dan untuk metode FIFO, produk awal pada proses inventory akan dikalikan tingkat penyelesaian yang diperlukan ditambah produk selesai dari proses periode ini ditambah produk akhir pada proses persediaan dikali tingkat penyelesaian. Oke, poin selanjutnya adalah perhitungan harga pokok proses melalui satu departemen. Berikut adalah contoh penulisan biaya dan perhitungan biaya produksi total serta pencatatan jurnal departemen tunggal. Untuk penulisan biaya meliputi biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Nah, dari keempat biaya tersebut dijumlahkan sehingga akan mendapatkan total biaya produksi. Setelah itu, jumlah produk yang dihasilkan selama periode meliputi produk jadi dan PDP akhir bulan dengan tingkat penyelesaian BBB 100%, BBB 100%, BTK 50% dan BOP 30%. Untuk perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses adalah penjumlahan dari harga pokok produk jadi yang dijumlahkan dengan harga pokok pesanan produk dalam proses. Oke, lanjut. Poin selanjutnya adalah pengaruh terjadinya produk hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama ada produk hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses dianggap belum menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen tersebut. Nah, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan. Produk yang hilang di awal proses di departemen pertama mengakibatkan naiknya harga pokok produksi persatuan. Pada departemen berikutnya, produk yang hilang di awal proses ini mempunyai akibat. Yang pertama adalah menaikkan harga pokok produksi persatuan yang diterima dari departemen sebelumnya. Kedua yaitu menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan ke dalam departemen produksi berikutnya. Selanjutnya adalah perhitungan harga pokok proses melalui lebih dari satu departemen. Harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari
Pertama yaitu biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. Kedua yaitu biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Berikut adalah contoh dari perhitungan harga pokok proses lebih dari satu departemen. PT Eliana memiliki dua departemen produksi, yakni departemen A dan B. Untuk data produksinya yaitu yang pertama dimasukkan dalam proses untuk departemen A sebesar 35.000 kilo. Produk selesai ditransfer ke departemen B untuk departemen A sebesar 30.000 kilo. Produk selesai ditransfer ke gudang departemen B sebesar 24.000 kilo. Produk dalam proses akhir untuk departemen A sebesar 5.000 kilo dan departemen B sebesar 6.000 kilo. Untuk biaya yang dikeluarkan yaitu BPB sebesar 70.000 untuk departemen A, BTK sebesar 155.000 untuk departemen A, 270.000 untuk departemen B, BOP sebesar 248.000 untuk departemen A dan 405.000 untuk departemen B. Untuk tingkat penyelesaian untuk departemen A, BPB sebesar 100% dan biaya konversi sebesar 20%. Untuk departemen B, biaya konversi sebesar 50%. Untuk perhitungan harga pokok produksi persatuan departemen A. Untuk bahan baku sebesar 70.000 dengan unit ekuivalensi sebesar 35.000 dan biaya produksi per kilo sebesar Rp2. Untuk tenaga kerja total biaya sebesar 155.000 dengan unit ekuivalensi sebesar 31.000 dan biaya produksi per kilo sebesar Rp5 maksud saya. Untuk overhead pabrik total biaya sebesar 248.000 dengan unit ekuivalensi sebesar 31.000 dan biaya produksi per kilo sebesar Rp8, sehingga didapatkan total sebesar Rp473.000 dengan biaya produksi per kilo sebesar Rp15. Selanjutnya adalah harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen B, yakni sebesar Rp450.000. Harga pokok persediaan dalam proses akhir untuk BBB sebesar Rp10.000 yang didapatkan dari 100% dikalikan dengan 5.000 dikali Rp2. Untuk BTK sebesar Rp5.000 dan BOP sebesar Rp8.000, sehingga didapatkan total sebesar Rp23.000, sehingga jumlah biaya produksi departemen A sebesar Rp473.000. Untuk jurnal pencatatan biaya produksi departemen A sebagai berikut, yaitu BDP BBB departemen A di debit dan persediaan bahan baku di sisi kredit. Untuk BDP BTK departemen A di sisi debit dan gaji dan upah di sisi kredit. Selanjutnya yaitu BOP
BDP BOP Departemen A di sisi debit dan berbagai rekening di sisi kredit. Mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen A. Untuk sisi debitnya yaitu BDP BBB Departemen B, dan sisi kreditnya yaitu BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP Departemen A. Selanjutnya yaitu mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang diolah di Departemen A. Untuk sisi debitnya yaitu persediaan BDP Departemen A, dan di sisi kreditnya yaitu BDP BBB, BDP BTK, dan BDP BOP Departemen A.